Dan untuk konfirmasi lebih lanjut pemirsa terkait pemberian abolisi dan juga amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto, kita akan langsung bergabung dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Akta. Selamat malam Pak Supratman, boleh kami konfirmasi sekali lagi pemberian abolisi dan amnesti apakah memang sudah benar-benar diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Sampai saat sekarang kan belum. Kan kalau amnesti dan abolisi itu kan wajib mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan tadi baru dalam tahap pemberian pertimbangan dan sudah disetujui oleh DPR. Nah karena itu kita menunggu proses surat menyuratnya selesai pertimbangan dari DPR. Kemudian setelah itu nanti akan terbit Kepres, keputusan Presiden terkait dengan pemberian abolisi maupun amnesti. Gitu. Baik Pak Supratman, namun sebelumnya ini ada usulan dari Presiden Prabowo Subianto ya untuk pemberian abolisi dan amnesti ini sehingga dibawa ke DPR. Betul begitu Pak? Begini, sebelum Presiden mengirim surat kepada DPR, maka yang mengusulkan ke Presiden untuk diberikan amnesti adalah Kementerian Hukum. Kan itu tusinya Kementerian Hukum. Ya. Halo? Tusinya Kementerian Hukum. Maka yang lalu kan saya sudah sampaikan bahwa ada 44.000 narapidana yang saat ini menjalani warga binaan yang menjalani pidana di berbagai macam lapas. Ada 44.000. Kemudian kami lakukan screening dan lain sebagainya. Akhirnya hari ini yang kami ajukan itu 1.116 plus 1 abolisi. Gitu. Jadi kementerian setelah kami mengirim surat kepada Bapak Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan, kan bukan hanya kepada Pak Hasto untuk amnesti, tapi ada beberapa tokoh-tokoh dulu yang terlibat diduga melakukan kasus penghinaan kepada Presiden, pasal-pasal ITE juga masuk di dalamnya. Kemudian ada 6 orang yang terlibat kasus pemberontakan makar tanpa senjata di Papua juga masuk di dalam kategori Pak itu. Supratman, dan juga yang sakit namun paliatif. Kami ingin berfokus di abolisi untuk Tom Lembong dan juga amnesti untuk Hasto ya Pak. Mungkin kami ingin tahu apa saja pertimbangan atas abolisi yang diberikan untuk Tom Lembong ataupun amnesti untuk Hasto. Prinsipnya satu, bahwa kan dari awal saya diminta untuk mempertimbangkan untuk pemberian amnesti ataupun abolisi maupun gerasi ya dalam kasus-kasus tertentu. Yang kedua juga dalam pertimbangannya yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kita tentu menginginkan semua komponen anak bangsa dari semua kekuatan-kekuatan politik yang ada harus bahu-membahu untuk membangun republik. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua juga mengingat kontribusi yang nyata bagi keduanya yang baik seperti yang disebutkan tadi. Tapi intinya adalah sekali lagi semua dengan pertimbangan yang matang yang pada akhirnya sudah diberikan tadi oleh juga DPR. Gitu. Baik. Kalau begitu Pak Supratman, ya sedikit lagi Pak, apa kemudian proses selanjutnya Pak dari pembelian abolisi maupun amnesti ini? Proses selanjutnya setelah DPR mengirimkan secara resmi surat pertimbangannya yang dimintakan oleh Presiden, maka berikutnya adalah setelah itu diterima, kemudian nanti Presiden akan menerbitkan Kepres. Soal waktu kapan saya tergantung Bapak Presiden tentunya. Gitu, ya. Baik, kita akan nantikan kelanjutannya kalau begitu. Supratman Andi Akta, Menteri Hukum, terima kasih atas keterangan dan informasinya bersama kami di Breaking News Metro TV. Demikian Breaking News Metro TV pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kontroversi bersama Zilvia Iskandar. Download Metro TV Extend sekarang.